Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before that, let me introduce myself. I am Ratu Syabrina Putri with NPM 234111083. I am from class management 23A. And in this presentation, I will discuss about legal aspect. Hopefully, the material I present can provide new insight and be useful for all of you. Let's start. Definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Studi ini mencakup berbagai aspek seperti pasar, keuangan, teknis, manajemen, dan hukum untuk mengidentifikasi peluang serta risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis tersebut. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah memastikan bahwa bisnis yang direncanakan memiliki potensi untuk sukses dan dapat berjalan secara efisien serta menguntungkan sebelum investasi besar dilakukan. Pentingnya aspek legal dalam studi kelayakan bisnis. Aspek legal atau hukum dalam studi kelayakan bisnis sangat penting karena memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa alasan mengapa aspek legal itu penting. Yang pertama, ada kepatuhan hukum, menghindari sanksi hukum atau penalti akibat pelanggaran regulasi, memastikan izin usaha dan dokumen legal lainnya telah dipenuhi. Dan yang kedua, ada perlindungan hak kekayaan intelektual, mencegah pelanggaran hak cipta, paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dan yang ketiga, ada keamanan dalam kontrak dan perjanjian, mengatur hubungan bisnis dengan mitra, investor, dan karyawan melalui perjanjian yang sah, mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan. Dan yang keempat, ada legalitas struktur bisnis, memilih bentuk badan usaha yang sesuai PT, CV, koperasi, dan lain-lainnya dengan mempertimbangkan aspek pajak dan tanggung jawab hukum. Yang kelima, ada perlindungan konsumen dan lingkungan, memastikan bisnis tidak melanggar hak konsumen dan regulasi lingkungan yang dapat berdampak pada citra dan operasional bisnis. Dan yang keenam, ada akses pendanaan. Banyak investor dan lembaga keuangan lebih tertarik pada bisnis yang memiliki kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi. Elemen aspek legal dalam studi kelayakan bisnis. A. Bentuk badan hukum. Pemilihan bentuk badan hukum akan menentukan tanggung jawab hukum, pajak, dan operasional bisnis. Pertama, ada perusahaan perserorangan. Bisnis yang dimiliki oleh satu individu di mana pemilik bertanggung jawab penuh atas aset dan utang usaha. Cocok nih untuk usaha kecil. Dan yang kedua, ada firma atau FA. Usaha yang dibangun oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab bersama terhadap keuntungan dan kerugian bisnis. Dan yang ketiga, ada perseroan terbatas atau PT. Badan usaha berbadan hukum yang terpisah dari pemiliknya sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Dan yang keempat, ada koperasi. Bentuk usaha yang mengutamakan kesejahteraan anggota berdasarkan asas kekeluargaan. Memilih bentuk badan hukum yang dapat sangat penting karena mempengaruhi regulasi yang berlaku, struktur kepemilikan, serta perlindungan hukum bagi pemilik usaha. B. Perizinan usaha. Sebelum beroperasi, bisnis harus memiliki izin berikut. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB, identitas usaha yang diberikan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Dan yang kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin untuk menjalankan usaha perdagangan. Dan yang ketiga, ada tanda daftar perusahaan atau TDP, bukti legalitas bisnis sebagai entitas yang diakui pemerintah. Dan yang keempat, ada izin mendirikan bangunan atau IMB, diperlukan jika bisnis memiliki gedung atau fasilitas sendiri. Dan yang kelima, ada izin lingkungan, dibutuhkan jika bisnis memiliki dampak terhadap lingkungan, misalnya pabrik atau usaha yang menghasilkan limbah. Tidak memiliki izin usaha bisa menyebabkan bisnis terkena sanksi administratif hingga ditutup oleh pemerintah.
C. Regulasi perpajakan. Bisnis harus membayar pajak sesuai regulasi. Yang pertama, NPWP perusahaan. Setiap badan usaha wajib memiliki nomor pokok wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPh badan. Pajak atas laba yang diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga, pajak pertambahan nilai atau PPN. Jika bisnis dikategorikan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, maka harus memungut dan menyetorkan PPN dari setiap transaksi. Tidak memenuhi kewajiban pajak dapat berakibat pada sanksi keuangan dan hukum bagi perusahaan. D. Hak kekayaan intelektual atau haki. Bisnis harus melindungi aset intelektualnya agar tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Yang pertama ada hak paten, perlindungan untuk inovasi atau penemuan baru yang bersifat teknis. Dan yang kedua hak cipta, melindungi karya seni, musik, film, tulisan, atau perangkat lunak. Dan yang ketiga, merek dagang. Identitas bisnis berupa nama atau logo yang membedakan produk dari pesaing. Dan yang keempat, desain industri. Perlindungan terhadap tampilan visual suatu produk yang unik. Mendaftarkan hakim mencegah plagiarisme dan memberikan hak eksklusif atau inovasi bisnis. E. Ketentuan ketenagakerjaan. Agar bisnis dapat memperkerjakan karyawan secara sah harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, perjanjian kerja. Bisa dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja tetap. Harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang kedua, upah minimum. Harus memenuhi standar upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kota atau kabupaten UMK. Dan yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan wajib mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang keempat, ada kondisi kerja yang layak. Harus sesuai dengan standar keselamatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Melanggar aturan ketenagakerjaan bisa berakibat pada sanksi hukum dan tuntutan dari karyawan. Tantangan dalam aspek legal. Yang pertama, perubahan regulasi. Peraturan bisnis sering diperbarui sehingga pemilik usaha harus terus mengikuti perkembangan hukum. Dan yang kedua, biaya perizinan dan pajak. Beberapa izin bisnis memiliki biaya yang cukup besar, terutama bagi usaha kecil. Yang ketiga, proses birokrasi. Pengurusan izin usaha bisa memakan waktu lama jika tidak dilakukan secara online. Dan yang keempat, persaing tidak sehat. Beberapa bisnis ilegal bisa mengancam usaha yang patuh hukum dengan menawarkan harga lebih murah tanpa membayar pajak. Mengatasi tantangan ini memerlukan pemahaman hukum yang baik dan konsultasi dengan ahli hukum bisnis. That's the presentation that I can deliver regarding basic concept, meaning, and models of leadership. Hopefully this material is useful and encourage our insight. Thank you for attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.